Halo semuanya, selamat datang. Seneng banget bisa kumpul bareng kalian hari ini. Buat kalian yang pernah ngerasain frustrasinya lihat panen di kolam terpal berujung gagal total, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Panduan langkah demi langkah ini dirancang khusus buat jadi penyelamat kalian dari bencana kematian massal ikan gurame. Yuk kita bedah tuntas semuanya biar panen kalian berikutnya sukses besar. Pernah kepikiran nggak sih kenapa banyak banget pemula yang gagal total sampai ikannya mati massal pas awal-awal melihara gurame? Gini ya, percaya atau nggak, biang keroknya itu jarang banget hal-hal besar. Justru, kesalahan-kesalahan kecil, sepele, dan yang sebenarnya sangat bisa dicegah inilah yang jadi pembunuh senyapnya. Kesalahan tak kasat mata ini diam-diam ngancurin bibit ikan dari dalam. Tapi tenang aja, kita bakal bongkar semuanya di sini. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngelewatin 5 tahap penting. Mulai dari persiapan air, cara pemilihan dan aklimatisasi bibit, strategi pemberian pakan, manajemen air rutin, sampai gimana caranya ngadepin cuaca ekstrim dan krisis kematian. Oke, kita mulai dari fase pertama, persiapan air. Dan ini wajib dilakukan berhari-hari sebelum bibitnya tiba ya. Faktanya, kesalahan paling fatal itu justru sering terjadi sebelum bibitnya nyemplung ke kolam. Kuncinya ada di angka 7. Kenapa? Karena air baru, apalagi kalau kalian pakai air PDAM, itu bawa kaporit yang mematikan banget buat ikan. Kalian wajib mengendapkan air setidaknya 7 hari, atau minimal banget 3 hari deh kalau lagi darurat, sebelum tebar bibit. Sambil nunggu, taburkan garam krosok dan daun ketapang buat ngebangun ekosistem antibakteri yang aman. Pokoknya jangan pernah skip tahap ini. Lanjut ke fase kedua nih, pemilihan bibit dan aklimatisasi, tepat di hari kedatangan si ikan. Pas milih bibit, jangan asal tunjuk ya. Pilihan kalian di sini bener-bener nentuin hidup dan matinya si ikan. Gurame yang sehat itu lincah dan pastinya lebih suka nongkrong di dasar kolam. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah milih ikan yang kelihatannya tenang tapi mengambang di permukaan. Itu tanda bahaya banget. Artinya mereka lagi stres berat dan kemungkinan besar bakal langsung mati begitu kalian bawa pulang. Nah, ada satu rahasia besar di hari pertama ini yang sering dilewatin pemula, aklimatisasi. Banyak yang ngeremehin ini dan akhirnya panen mereka hancur berantakan di hari pertama. Intinya, ini tuh proses pelan-pelan menyesuaikan suhu antara air di kantong plastik bawaan dengan air kolam. Kalau kalian main tuang aja, ikan bakal kena kejutan suhu yang bikin mereka stres parah, mogok makan, dan mati seketika. Terus gimana kalau setelah ditebar ternyata ada bibit yang sakit, kena jamur, atau kelihatan stres? Langsung pakai protokol karantina darurat ini. Pertama, pisahin ikan yang sakit detik itu juga. Kedua, taruh di wadah kecil yang terpisah. Ketiga, obatin pakai air yang udah dikasih garam khusus dan daun ketapang. Keempat, baru deh gabungin lagi kalau dia udah benar-benar sehat. Dengar ya, kalau kalian nunda misahin ikan yang sakit walau sebentar aja, bakteri atau virusnya bakal nyebar kayak api dan menghabisi seluruh kolam kalian. Masuk ke fase ketiga, strategi pemberian pakan untuk hari-hari pertama dan seterusnya. Pasti gatal kan pengen buru-buru ngasih makan bibit yang baru datang? Eits, tahan dulu. Puasain ikannya selama 24 jam penuh. Sama kayak kita manusia, bibit yang habis perjalanan jauh itu juga bisa mabuk darat loh. Pencernaan mereka lagi kacau balau. Kalau kalian paksa kasih makan sekarang, justru malah membahayakan nyawa mereka. Biarin aja mereka puasa sampai besok pagi, biar tubuhnya stabil lagi. Pas sudah mulai ngasih makan rutin, kalian wajib banget pegang aturan emas ini. Batasi pemberian pelet maksimal 2% aja dari total bobot tubuh ikannya. Ngasih makan berlebihan dengan harapan ikan cepat besar itu kesalahan yang fatal banget. Sisa pelet yang nggak kemakan bakal tenggelam, membusuk, dan berubah jadi amonia. Ini nih racun pembunuh senyap yang bakal ngeracunin gurame kalian dari dasar kolam. Nah, buat ngakalin biar panen cepet tapi amonia dari pelet nggak numpuk, kalian bisa kasih cemilan alami di siang hari, pas di sela-sela jam makan pagi dan sore. Daun keladi, daun pepaya, atau kangkung itu favorit mutlaknya gurame. Pakan alami ini tuh semacam rahasia jitu buat maksimalkan pertumbuhan mereka secara alami dan sehat. Tapi ingat, ada aturan mainnya. Kalian wajib banget ngangkat dan bersihin sisa cemilan daun yang nggak habis pas sore harinya. Jangan sampai sisa di daunan ini dibiarin menumpuk dan tenggelam di kolam terpal kalian. Daun yang membusuk di dasar kolam bakal jadi sarang bakteri jahat yang bisa bikin lingkungan kolam hancur lebur. Oke, sekarang kita bahas fase keempat, manajemen air rutin untuk perawatan mingguan lingkungan kolam. Kolam terpal itu kan nggak punya aliran air alami, jadi butuh perhatian ekstra.
Tapi awas, jangan kemakan mitos ya. Banyak pemula mikir gurame itu butuh aerator atau pompa air yang kencang kayak ikan nila atau mujair. Wah, itu fatal. Secara alami, gurame itu suka banget sama keheningan mutlak dan air yang tenang tanpa arus. Dikasih aerator atau pompa yang kencang, justru bikin mereka nggak nyaman, gampang stres, dan akhirnya gampang sakit. Karena volume air di kolam terpal kalian itu terbatas dan diam, kotoran sama amonia bakal cepat banget numpuk. Solusi mutlaknya cuma satu, lakuin pergantian air secara rutin tiap minggu. Buang sekitar 30-50% airnya. Dan satu lagi yang paling penting, setiap habis nguras, wajib tambahin lagi garam krosok sebagai tameng antibakterinya. Ini yang bikin lingkungan mereka selalu segar dan sehat. Terakhir, kita masuk ke fase kelima, penanganan cuaca ekstrim dan kematian. Kita bahas manajemen krisisnya nih. Coba bayangin sebentar, kalau kalian punya ribuan ikan, wajar dong kalau ada satu yang mati tanpa kalian sadari. Tapi, apa jadinya kalau bangkai ikan itu dibiarin sampai membusuk di kolam? Bangkainya bakal berubah jadi bom amonia. Racun pekatnya bakal nyebar super cepat di kolam yang sempit itu. Dan tanpa disangka-sangka, ini bakal memicu reaksi berantai yang berujung pada kematian massal ikan-ikan yang sehat. Terus, apa dong protokol daruratnya? Kalau kalian nemu ikan mati dan baunya udah busuk, sekedar ngambil bangkainya aja tuh nggak cukup. Kalian wajib banget langsung lakuin pergantian air kolam saat itu juga. Airnya udah pasti tercemar parah sama amonia beracun. Dan kalau kalian cuma nunggu jadwal kuras mingguan, itu sama aja ngebiarin sisa ikan kalian keracunan pelan-pelan. Ancaman besar lainnya sering datang dari atas langit. Pernah mikir nggak? Gimana ceritanya sebuah badai hujan lebat bisa tiba-tiba menyapu bersih seluruh ikan yang udah susah payah kalian rawat berminggu-minggu? Gini penjelasannya, air hujan itu apalagi kalau deras banget sampai masuk dan nyampur ke kolam terpal kalian, punya tingkat pH yang jauh beda sama air awal kolam kalian. Perubahan drastis di pH dan suhu air ini bakal ngasih kejutan dahsyat buat gurame dan bikin mereka stres parah. Kalau kolam udah kepenuhan sama air hujan deras, kalian sangat dianjurkan buat segera kuras airnya sebagian untuk nyimbangin lagi kimia air yang lagi kacau balau itu. Dan ini dia rahasia pamungkas pasca hujan. Jangan pernah sekali-kali ngasih makan ikan pas lagi hujan lebat atau sesaat setelahnya. Fluktuasi pH pas hujan bikin pencernaan gurame jadi super rentan. Kalau kalian paksain kasih pelet, ikan bakal gampang banget kena kembung yang mematikan. Jauh lebih aman biarin aja mereka puasa seharian abis hujan badai demi nyelamatin pencernaan mereka. Nah, sekarang kalian udah tahu semua rahasia buat ngeraih panen sukses tanpa kematian massal. Tapi pertanyaannya sekarang bukan apakah sistem ini bakal berhasil atau enggak, melainkan apakah kalian cukup disiplin buat konsisten ngejalanin langkah-langkah ketat ini tiap hari di kolam kalian. Pilihan antara panen raya atau kegagalan total itu benar-benar ada di rutinitas yang bakal kalian lakuin besok pagi. Gimana? Berani terima tantangannya? Terapin ilmunya? Dan sampai jumpa di kesuksesan panen kalian berikutnya.